Selamat pagi, Pak Seno dan Pak Yohanes. Saya harap dalam kesempatan ini bisa memaparkan rencana penelitian saya. Saya dan Igu Wibowo dengan nomor NIM 12022104775 akan menjelaskan tentang optimasi forecasting manajemen stok penjualan ayam menggunakan weight moving average dan analytical hierarchy proses dengan menggabungkan faktor eksternal. Untuk Pak Seno dan Pak Yohanes, mohon arahannya dalam penyusunan rencana ini. Dan langsung saja, langsung saja latar belakang. Jadi alasan saya membuat membuat topik penelitian ini karena dilatar belakangi saat ini produk olahan ayam kan sangat populer karena bergizi dan lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi. Kemudian Prima Freshmart yaitu objek penelitian saya yang merupakan mitra Charon Pokpan Indonesia itu menyediakan produk ayam atau menjual produk ayam tersebut untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Jadi latar belakang dari masalah ini tuh yang pertama, menurut saya tuh manajemen stok penjualan ayam itu masih menjadi tantangan signifikan gitu. Kedua, tidak ada sistem prediksi yang efektif untuk mengelola stok produk ayam di Prima Fresh Mart Kemiri Sidoarjo. Sehingga itu terjadi ketidakakuratan dalam peramalan permintaan. Nah, solusi yang saya tawarkan yaitu dengan menerapkan sistem peramalan atau forecasting menggunakan algoritma weight moving average untuk memprediksi angka penjualan berikutnya. Dan metodenya yaitu tadi menggunakan algoritma WMA untuk penamalan stok ayam, kemudian melakukan integrasi dengan AHP untuk pengambilan keputusan berdasarkan data peramalan dan faktor eksternal. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu. Jadi saya sudah mencari penelitian terdahulu yang sejenis dengan topik yang akan saya ajukan, yang rencana penelitian saya, yaitu saya kelompokkan. Yang pertama ada ketidakakuratan dalam peramalan stok. Jadi dalam penelitian ini, yang pertama ada pengelompokan ketidakakuratan dalam peramalan stok. Jadi yang pertama penelitian oleh Kusuma Ningtyas itu mereka menerapkan model WMA juga, namun temuan utamanya yaitu WMA menghasilkan prediksi penjualan yang akurat dengan nilai MAD, MSE, dan MAP dalam batas kendali. Tapi kelemahannya tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Di sini penelitian tersebut tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren pasar atau musim atau promosi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zihan pada tahun 2020, metodenya juga sama yaitu WMA, tapi temuan utamanya itu menghasilkan prediksi persediaan yang akurat dengan nilai MSE dalam batas kendali. Kemudian kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Jadi untuk MAD sendiri adalah mean absolute deviation, yaitu pengujian peramalan dengan melakukan perhitungan rata-rata dari kesalahan mutlak. Kemudian dari MSE itu mean squared error, yaitu hasil rata-rata dari kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai peramalan yang digunakan untuk memastikan perkiraan dari nilai kesalahan pada proses peramalan. Sedangkan MAPE di sini itu fungsinya hasil persentase dari kesalahan rata-rata secara mutlak. Dari pengelompokan pertama yaitu ketidakakuratan dalam peramalan stok, maka rumusan masalah yang saya susun adalah bagaimana metode WMA ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi dalam peramalan stok ayam. Yang selanjutnya, pengelompokan yang kedua yaitu pengaruh faktor eksternal pada permintaan. Sama seperti sebelumnya, penulis dari
penelitian dari Kusmaning Tias pada tahun 2023. Modelnya yaitu tren pasar dan promosi. Lalu temuan utamanya tuh WMA tuh menganalisis dan mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan stok ayam. Kemudian kelemahannya di sini adalah keterbatasan dalam analisis faktor lainnya. Maka dari tabel kedua ini, pengamatan kedua ini, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana faktor eksternal seperti tren pasar dan promosi itu dapat mempengaruhi permintaan produk ayam, dan bagaimana ini dapat diintegrasikan dalam model ramalan. Selanjutnya ada pengaruh stok yang tidak optimal, pengelompokan yang ketiga, yaitu sama penelitian yang dilakukan oleh Kusmaning Tias. Metodenya adalah di sini yang membedakan WMA plus AHP. Jadi temuan utamanya itu AHP itu dapat memberikan peringkat produk yang berdasarkan kriteria terbaik, yaitu mengoptimalkan pengelolaan stok. Kemudian pada kelemahannya tidak mempertimbangkan semua faktor eksternal di sini. Kemudian penelitian yang kedua oleh Zihan, metodenya juga sama WMA, namun temuan utamanya tuh implementasi WMA itu dapat meningkatkan efisiensi persediaan di apotek ASEAN. Namun kelemahannya tidak mempertimbangkan pengambilan keputusan berbasis preferensi. Jadi berbasis preferensi itu dengan kata lain, sistem yang telah dibuat itu tidak memiliki mekanisme untuk untuk menimbang atau mengutamakan pilihan-pilihan yang mungkin lebih penting atau lebih disukai oleh pengguna. Maka rumusan masalah yang saya susun adalah bagaimana integrasi BMA dan AHP dapat membantu perusahaan mengelola stok ayam secara optimal, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta meningkatkan profitabilitas terhadap permintaan pasar. Untuk yang di bawah ini merupakan dasar teori dari peramalan atau forecasting, yaitu forecasting sendiri itu memperkirakan peristiwa mendatang berdasarkan data masa lalu dengan tujuan mengurangi risiko ketidakpastian dan dapat membantu perencanaan serta pengambilan keputusan di masa depan. Kemudian landasan teori dari AHP sendiri yaitu AHP itu membantu memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan beberapa kriteria melalui perbandingan perpasangan. Dan prosesnya itu melakukan perbandingan, menghitung bobot kriteria dan skor alternatif, dan serta menentukan alternatif terbaik. Kemudian pada WMA, itu metode peramalan yang memberikan bobot lebih tinggi pada data terbaru. Dengan bobot yang berbeda untuk setiap titik data berdasarkan waktu, WMA itu dapat mengidentifikasi tren atau pola baru lebih cepat daripada metode moving average tadi. Jadi, dalam konteks rencana penelitian saya ini, peramalan stok penjualan ayam itu menggunakan WMA itu berfokus pada analisis data penjualan historis untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Selain itu, integrasi dengan AHP dalam pengambilan keputusan meningkatkan preferensi dan prioritas berbagai faktor. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada kesinambungan dengan rumusan masalah, yaitu terdiri dari tujuan, manfaat, dan batasan. Nah, tujuan yang pertama adalah mengembangkan sistem peramalan stok yang lebih akurat dengan metode WMA. Manfaatnya apa? Yaitu meningkatkan akurasi peramalan permintaan produk ayam. Dan batasan masalahnya di sini adalah data penjualan yang digunakan terbatas pada lokasi Prima Freshmart Kemiri, Sidoarjo. Tujuan yang kedua yaitu ada mengintegrasikan AHP untuk mempertimbangkan faktor eksternal dalam pengelolaan stok. Manfaatnya apa? Membantu perusahaan mengelola stok ayam secara optimal. Batasan masalahnya di sini adalah analisis faktor eksternal dibatasi pada tren pasar dan juga promosi. Tujuan yang ketiga, mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data peramalan dan faktor eksternal. Manfaatnya apa? Meningkatkan profitabilitas dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Dan batasan masalah yang terakhir adalah penelitian itu hanya fokus pada satu lokasi, yaitu Prima Freshmart Kemiri yang ada di Sidoarjo. Berikut merupakan prosedur penelitian flowchart seperti yang ada di gambar. Jadi flowchart ini dimulai dengan kajian pustaka dan pengumpulan data yang mencakup melakukan tinjauan literatur serta pengumpulan data historis dan faktor eksternal yang relevan.
Selanjutnya dilakukan praproses data untuk membersihkan, mentransformasi, dan menangani data yang hilang agar siap digunakan dalam analisis. Setelah itu dilakukan pelatihan model prediksi menggunakan algoritma WMA berdasarkan data penjualan historis yang telah disiapkan. Lalu analisis faktor eksternal dilakukan untuk memahami pengaruhnya terhadap permintaan. Setelah itu AHP diterapkan untuk memberikan bobot kriteria dan mengevaluasi alternatif keputusan yang mungkin. Tahap berikutnya adalah pengembangan sistem pendukung keputusan terintegrasi yang menggabungkan hasil prediksi WMA dengan evaluasi keputusan dari AHP. Setelah sistem dikembangkan, dilakukan pengujian dan evaluasi untuk mengukur kinerjanya. Terakhir, hasil pengujian dievaluasi dan disimpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sistem dalam mengelola stok penjualan. Selanjutnya ada perancangan sistem. Jadi tahap ini merupakan bagian penting dari keseluruhan penelitian di mana alur sistem akan berjalan mulai dari persiapan data hingga implementasi akhir. Jadi sesuai pada gambar, eh, perancangan sistemnya yaitu eh, pada tahap ini sistem perancangan dimulai eh, dari input data. Jadi data yang diperlukan itu seperti data penjualan historis dan data faktor eksternal. Nah, data penjualan historis itu berfungsi sebagai dasar untuk pelatihan model, sementara data faktor eksternal seperti tren pasar dan promosi juga dimasukkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian, sistem mengimplementasikan modul peramalan, yaitu WMA sendiri, yang memanfaatkan algoritma WMA untuk memprediksi penjualan berdasarkan data historis. Kemudian, hasil eh, prediksi penjualan disajikan melalui bentuk persegi panjang sebagai output dari modul WMA. Selanjutnya, sistem menggunakan modul AHP untuk memberikan perangkat alternatif keputusan berdasarkan prediksi penjualan dan faktor eksternal. Kemudian evaluasi faktor eksternal dilakukan untuk menilai dan memprioritaskan keputusan berdasarkan hasil WMA dan faktor eksternal. Kemudian hasil evaluasi tersebut menghasilkan peringkat alternatif keputusan yang disajikan melalui keputusan yang disajikan. Nah, dari peringkat tersebut, sistem menentukan keputusan optimal untuk manajemen stok yang ditampilkan melalui bentuk seperti gambar sebagai keputusan optimal. Kemudian terakhir adalah sistem mengintegrasikan modul WMA dan AHP untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang lebih akurat dan efektif yang sebagai output akhir dari proses perancangan sistem. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Berikut jadwal kegiatan yang saya rencanakan yaitu selama 3 bulan yang meliputi kegiatan penentuan topik, pengajuan judul, penyusunan dan bimbingan proposal tugas akhir, tahap analisis masalah, kemudian model prediksi WMA, implementasi AHP, analisis faktor, kemudian pengembangan sistem pendukung keputusan terintegrasi, dan yang keenam ada pengujian sistem, dan juga 7 adalah terakhir adalah penyusunan laporan. Jadi kesimpulannya dari rencana penelitian saya adalah penelitian ini mengembangkan sistem integrasi metode prediksi weight moving average atau WMA dan analytical hierarchy process atau AHP untuk meningkatkan akurasi peramalan stok penjualan ayam di prima plasma kemiri stadium. Jadi WMA digunakan untuk prediksi penjualan dengan memperhitungkan faktor eksternal seperti tren pasar dan AHP menentukan bobot pengambilan keputusan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi manajemen stok dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan stok penjualan. Dan dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.